Dan waktu itu saya mencapai titik paling bawah dalam kehidupan saya. Saya sudah tidak memiliki biaya untuk meneruskan kuliah. Bapak ibu saya berpisah, saya nggak tahu lagi bayar kos bagaimana. Saya sempat bimbang, shock kurang lebih 1 minggu waktu itu. Sampai kemudian saya menemukan satu kalimat yang itu masih saya pakai, saya ingat sampai saat ini ketika saya menghadapi masalah. Kalimat itu adalah, senyum membuat dunia menjadi indah dan hidup menjadi mudah. Nah, sejak itu saya mencoba senyum, bahkan saya ketawa di kamar mandi. Saya merasakan beban itu bisa lepas sedikit demi sedikit. Dan kemudian di titik itu saya mencoba untuk bangkit kembali. Nah, kemudian alhamdulillah saya waktu itu bisa mendapatkan beasiswa atas prestasi akademik saya, dan itu membantu begitu banyak. Saya bisa menempuh pendidikan di UNS dalam waktu 3 tahun 7 bulan dengan IP cukup baik. Tapi sayang waktu itu saya tidak bisa ikut wisuda merayakan kebahagiaan layaknya teman-teman yang lain. Karena saya waktu itu tidak mampu untuk sewa toga dengan nilai waktu itu tidak begitu mahal, hanya 75.000. Tapi saya tidak memiliki biaya. Nah, kemudian saya mencoba untuk melamar kerja. Alhamdulillah saya lulus di Desember tahun 97. Di Januari 98 saya langsung diterima kerja di sebuah perusahaan di Solo. Waktu itu saya menjadi sales obat hewan dan saya memiliki semangat luar biasa. Saya pantang menyerah, saya ingin bangkit, saya ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa orang yang asalnya dari orang yang tidak mampu, keluarganya mungkin memiliki masalah banyak, tapi saya tunjukkan bahwa saya bisa bangkit. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun saya bisa menjadi area manajer se-Jawa dalam usia 23 tahun. Dan di Januari tahun 2001, tepatnya tanggal 4, saya memutuskan untuk membangun usaha sendiri. Waktu itu tabungan yang saya miliki 5 juta sebagai modal awal. Dan apa yang tidak sesuai dengan hati nurani saya di perusahaan yang lama, saya coba aplikasikan di perusahaan yang saya rintis itu. Nah, kemudian awalnya usaha itu bergerak di bidang distribusi karet dari gajah tunggal untuk suku cadang penggilingan padi. Kemudian pelan-pelan berkembang, saya mencoba untuk membuat pupuk. Di awal pupuk yang saya buat adalah pupuk organik. Tahun 2005, perusahaan itu setelah berkembang, perusahaan itu mengalami kegagalan. Jadi karena modal awal yang saya miliki hanya 5 juta, waktu itu saya mengajak rekan-rekan saya untuk berinvestasi di tempat usaha yang saya rintis. Nah, ketika tahun 2005 mengalami kebangkrutan, waktu itu hutangnya 500 jutaan. Dan di tengah kondisi sulit waktu itu banyak sekali debt collector yang datang setiap malam. Mereka datang ke rumah. Ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi, tentara untuk menagih hutang. Hutang-hutang yang muncul saat itu salah satunya karena mismanagement, kemudian ada one prestasi dengan beberapa rekan, dan itu bebannya dibebankan kepada saya. Di tengah kondisi yang sulit, rekan-rekan yang tadinya berinvestasi, mereka tidak mau ikut-ikutan. Mereka tidak mau menanggung kerugian, rame-rame minta dananya dikembalikan tanpa dikurangi sedikit pun. Waktu itu saya sangat bimbang, mencari jalan keluar kemana-mana tidak saya dapatkan. Akhirnya dengan berat hati, setelah mencoba berbagai macam cara mentok, saya mencoba mengajukan pinjaman ke mertua saya untuk pinjam sertifikat satu-satunya yang beliau miliki untuk saya agunkan ke bank. Alhamdulillah waktu itu dapat dana dan uang yang saya peroleh sehari itu langsung habis. Saya gunakan untuk mengembalikan investasi teman-teman. Hutang saya semakin banyak, sudah 500 juta lebih, yang nagih juga semakin banyak, semakin keras. Bahkan saya sudah dilaporkan ke Polda DIY, sudah pakai pengacara, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Semua aset sudah habis, saya sudah tidak memiliki apa-apa, saya tinggal di kontrakan, hanya pakai kasur lepet, lemari plastik. Waktu itu saya sudah memiliki anak 2, sudah tidak memiliki apa-apa. Saya nyoba sampai berbagai macam cara tetap mentok.
Di siang hari ketika saya buat bayar kontrakan pun tidak punya. Waktu itu saya di rumah karena sudah buntu, mau kemana-mana sudah bingung. Saya lihat anak saya yang nomor 1 masih TK, naik sepeda, numpang ke gurunya, panas-panasan. Dia tetap ceria. Saya lihat dari balik jendela. Kemudian saya menemukan motivasi luar biasa. Suatu saat, anak saya tidak boleh lagi kesulitan. Tidak boleh lagi panas-panasan naik sepeda seperti itu. Nah, kemudian saya bangkit waktu itu. Tapi tetap saja waktu itu saya tidak menemukan jalan untuk keluar. Sampai suatu ketika, qadarullah, saya jalan di Jalan Gejayan, ada sebuah spanduk, sebuah seminar di situ judulnya Spiritual Partnership. Saya coba ikut di situ, istri saya ajak, biayanya waktu itu tidak mahal di tahun 2005. Saya ikut pelatihan. Tapi ada satu kalimat, mungkin bagi orang lain itu tidak begitu istimewa. Tapi saya waktu itu dalam kondisi minus, dalam kondisi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalimat itu begitu menghentak. Kalimatnya sederhana. Allah menciptakan manusia, tujuannya hanya 2. Dimuliakan, dimanjakan. Tapi karena dosa manusia, akhirnya manusia menjadi susah hidupnya. Dicontohkan oleh Allah dengan kisah Nabi Adam. Nah, setelah kalimat itu, jadi dengan 2 kalimat itu, kalau misalnya ingin manusia kembali seperti tujuan manusia diciptakan awal oleh Allah, dimuliakan dan dimanjakan, maka hindarilah berbuat dosa. Bahkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang paling banyak kita lakukan adalah putus asa, bersuudzon, bahkan suudzon sama Allah. Nah, setelah selesai acara itu, sama istri saya berniat, saya betul-betul untuk berhijrah total. Yang tadinya ke masjid hanya seminggu sekali kalau sholat Jumat. Sholat subuh karena kelelahan kerja, karena sibuk mencari dunia, akhirnya subuh sering telat, jam 6, setengah 6. Nah, setelah dapat ilmu itu, kami mencoba untuk berhijrah. Jadi kami utamakan urusan akhirat, tapi tetap ikhtiar dengan maksimal. Alhamdulillah, setelah memutuskan berhijrah total, sedikit demi sedikit Allah menunjukkan jalan, memberikan jalan kemudahan kepada kami yang tadinya hutang begitu mengundung bisa mulai dilunasi sedikit demi sedikit. Ada satu hal yang belum bisa ditinggalkan, yaitu riba. Jadi waktu itu karena sudah tidak memiliki aset apapun, saya tidak bisa menutup hutang di bank. Dan dialihkan dari bank konvensional ke bank syariah pun kesulitan karena saya tidak memiliki jaminan. Tapi saya niatkan waktu itu dengan istri saya bahwa hutang ini adalah yang terakhir, ketika lunas diniatkan tidak akan hutang lagi. Alhamdulillah dalam waktu 5 tahun di tahun 2010 saya bisa melunasi semua hutang saya waktu itu. Dan sejak waktu itu tidak memiliki hutang apapun sampai saat ini. Bahkan bahan baku pun kami utamakan untuk segera dilunasi. Nah, tahun 2009 saya mulai mengembangkan usaha, saya membuka perusahaan baru yaitu PT Royal Agro Prasada yang bergerak di bidang benih. Yang di awal pupuk sejak tahun 2005-2006 saya tingkatkan menjadi PT yang tadinya CV jadi PT Surya Cipta Perkasa. Saat ini saya berada di salah satu gudang pupuk milik PT Surya Cipta Perkasa. Ini adalah salah satu impian dulu yang saya bangun. Jadi saya betul-betul menerapkan law of attraction. Jadi di bumi ini ada hukum tarik-menarik. Jadi kalau kita menarik semakin banyak kebaikan, maka kebaikan itu semakin banyak kita peroleh. Begitu juga sebaliknya, kalau kita begitu banyak menebarkan kejelekan, maka kejelekan itu akan balik kepada kita. Nah, salah satu impiannya waktu itu saya adalah ingin memiliki beberapa pabrik, beberapa gudang. Nah, saya menanamkan dalam benak saya sebuah impian. Sama seperti tadi yang kantor awal saya miliki itu, saya membangun impiannya itu sampai 7 tahun. Saya bayangkan tanah itu menjadi milik saya sampai detil, saya bayangkan itu menjadi milik saya pasang di wallpaper HP, dan 7 tahun kemudian itu menjadi milik saya. Begitu juga dengan salah satu gudang ini.
Ada beberapa gudang yang dimiliki oleh PT Surya Cipta Perkasa, produk yang dulunya 18 beberapa tahun yang lalu, saat ini sudah 20 item lebih, dan itu dibagi di beberapa lokasi gudang dan beberapa lokasi produksi.